Dan alhamdulillah Bapak Ibu bahwa artikel populer berjudul mensinergikan potensi wisata geotermal Candi Ngempon yang saya kirim Sabtu 21 Mei 2016 akhirnya dimuat di Tribun Jateng edisi Selasa 24 Mei 2016. Namun judulnya sudah diedit oleh pihak redaktur menjadi sinergikan potensi wisata geotermal Candi Ngempon. Dan tentu saja saya mendapatkan honor opini, tapi bukan tujuan utama loh. Karena tujuan utama saya adalah ikut urun rembuk bagaimana sebaiknya potensi wisata yang begitu eksotis, yang begitu lengkap, ada potensi alam dan potensi sejarah yang menjadi andalan tapi kurang dikembangkan. Dan saya bandingkan dengan potensi wisata di Ciater yang hanya geotermal saja, supaya potensi wisata di Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Pringapus, itu dapat dikembangkan bersama dengan para investor atau pemilik pabrik di sekitarnya, misalnya Sido Muncul. Bapak Ibu sudah baca artikel populer saya berjudul mensinergikan potensi wisata geotermal Candi Ngempon. Tadi sudah saya kirim file aslinya ya, dan edisi cetak juga sudah saya clipping, terus kemudian edisi digital juga tadi Bapak Ibu sudah saya kirimi linknya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah dibaca belum? Nah, kalau belum, ayo kita bahas. Judulnya mensinergikan potensi wisata geotermal Candi Ngempon. Di paragraf pertama, seperti biasa saya mengungkapkan masalah, dan masalah ini tentu saja bukan karena khayalan Bapak Ibu, tapi memang saya pernah ke sana waktu mengantar study tour anak-anak ke sana, dan namanya adalah Ciater di daerah Subang, Jawa Barat. Dan saya bandingkan dengan potensi wisata di Desa Ngempon dan Derekan Kabupaten Semarang. Nah, masalahnya apa? Masalahnya karena potensi wisata yang begitu eksotik ya, karena secara geografis itu cekungan, ada Sungai Banjaran, terus kemudian ada Candi Ngempon, ada sumber air panas geotermal. Nah, ini kan kalau dibandingkan dengan Ciater tidak ada apa-apanya. Tapi mengapa pamornya lebih besar Ciater dibandingkan sumber air panas dan candi di daerah Ngempon? Gitu masalahnya Bapak Ibu. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana sejarawan itu mengungkap bahwa Candi Ngempon dan Candi Gedong Songo itu ada kemiripan, bahkan diduga ada hubungannya. Nah, saya observasi di daerah Gedong Songo, saya baca di literasi majalah dinding ya, di situ kan ada ya Bapak Ibu. Saya catat, kemudian saya juga interview, wawancara dengan masyarakat sekitar. Terus kemudian saya juga wawancara masyarakat di daerah Derekan dan Diwa terkait dengan Sungai Banjaran. Jadi sungai itu sebelumnya saya tidak tahu namanya Bapak Ibu, sampai akhirnya saya tahu namanya Sungai Banjaran itu karena saya observasi, saya interview dengan masyarakat sekitarnya. Jadi karena saya bukan seorang sejarawan, karena saya bukan seorang yang bergelut di bidang pariwisata, tapi saya tidak putus asa. Background saya IPA. Melalui mimpi itu pula tidak menutup kemungkinan
kesenian dan kuliner khas Kabupaten Semarang dapat dikenalkan kepada para wisatawan. Sungguh sangat disayangkan jika potensi alam bernilai sejarah dan akses menuju lokasi yang begitu strategis dibiarkan terkikis oleh limbah pabrik-pabrik di sekitarnya. Jika mimpi tersebut menjadi kenyataan, tidak mustahil potensi geotermal Candi Ngempon akan menjadi aset wisata andalan Visit Jawa Tengah. Gitu Bapak Ibu. Semoga dapat memotivasi kita dalam mengembangkan keilmuan tercurah dalam artikel populer yang notabene Bapak Ibu di luar bidangnya ya, tapi backgroundnya tetap berhubungan karena kredibilitas Bapak Ibu itu penting. Jadi meskipun saya jauh dari sejarah, saya jauh dari pariwisata, tetapi saya mempunyai background IPA. Saya bahas geotermal di dalamnya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.